Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa manajemen semester 6 ya, yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama saya ucapkan selamat berbuka puasa ya bagi yang menjalankannya. Eh, karena ini kita setelah berbuka puasa ada pertemuan ya, ada kuliah. Jadi di pertemuan pertama ini, teman-teman, untuk mata kuliah manajemen strategi, itu nanti ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yaitu pertama adalah kontrak kuliah, yang kedua adalah eh, pengantar, pengantar mata kuliah manajemen strategi. Eh, karena ini di awal pertemuan ya teman-teman, di awal pertemuan kuliah di semester 6 ini, saya mohon teman-teman bisa kuliah dengan aktif, dengan baik, belajar dengan baik juga, dan semoga nanti ke depannya diberi kelancaran sampai mata kuliah ini satu semester selesai dan nilainya juga mendapat nilai yang baik, yang bagus, ya. Allahumma amin. Oke ya teman-teman, saya share dulu untuk materinya. Nah, jadi kita bertemu lagi di mata kuliah manajemen strategi, ya. Strategi yaitu di uh, semester 6 ya. Strategi di semester 6 ini. Jadi nanti selama satu semester kalian belajar bersama saya lagi ya untuk mempelajari manajemen strategi. Tentunya di era yang penuh dengan persaingan ini, yang namanya strategi dibutuhkan ya oleh siapapun, terutama bagi pelaku-pelaku apa namanya eh, pengusaha, baru bagi pelaku atau bagi para entrepreneur ya. Nah teman-teman, sebetulnya harus kontrak kuliah dulu ya. Nanti kontrak kuliah di pertemuan kedua enggak apa-apa ya teman-teman. Nanti eh, yang biasa sudah harus kita buat kontrak kuliah yang mencakup dari persentase nilai ya, baik itu nilai partisipasi, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Namun seperti biasa, saya sudah mengelok untuk mengunci nilai UAS, UTS, dan UAS 30-30. Jadi nanti kalian silahkan berempuk nilai partisipasi dan tugasnya berapa-berapa, nanti biar penting disampaikan di grup, begitu ya teman-teman. Oke teman-teman, di manajemen strategi ini nanti kita belajar ada beberapa, ada 12 bab ya. Kita lihat yang pertama, di materi yang akan dipelajari. Bab 1 kita akan pelajari manajemen strategis. Yang kedua adalah company mission ya. Jadi misi perusahaan ya. Kemudian yang bab 3 adalah tanggung jawab sosial dan etika bisnis perusahaan. Kemudian bab 4 ada lingkungan eksternal, bab 5 lingkungan global. Kemudian bab 6 adalah analisis internal. Setelah itu nanti kita UTS ya. Jadi UTS itu bab 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Selanjutnya setelah UTS ya eh, ini ada keseluruhan ya. Ya. Jadi setelah UTS kita akan mempelajari bab 7. Sebentar. Ini belum masuk datanya di sini ya. Aku hapus tadi. Oke.
Bentar ya, teman-teman, ini saya cari lagi ini karena mengental. Ini terhapus ya, Pak. Berapa Pak? 7-nya sampai 12. Jadi teman-teman, setelah UTS kita lanjut bab 7 ya. Bab 7. Nah, bab 7 itu kita akan mempelajari mengenai merumuskan sasaran jangka panjang. Ya, saja di sini. Bab 7 di sini nanti kita mempelajari, merumuskan sasaran jangka panjang. Kemudian nanti kita lanjutkan bab 8 ya. Bab 8 kita akan mempelajari tentang strategi bisnis. Itu bab 8. Kemudian bab 9 kita akan mempelajari strategi multi bisnis. Kemudian bab 10 ini setelah UTS ya. Bab 10 kita mempelajari tentang strategi, pelaksanaan kontrol dan inovasi. Kemudian bab 11 kita mempelajari mengenai struktur organisasi. Kemudian bab 12 terakhir ya, kita akan mempelajari mengenai ini, mohon maaf tadi PPT-nya belum masuk semua ya, terhapus. Karena terhapus ya, jadi ini saya ketik ulang lagi. Kepemimpinan dan budaya. Ya, teman, nah, itu 12 bab yang akan pelajari. Jadi bab 1 sampai bab 6 materinya untuk TS, bab 7 sampai bab 12 untuk UAS. Ya. Itu ya teman-teman, ada 12 bab. Kemudian selanjutnya, ya, manajemen strategi itu seperti apa gitu ya mata kuliah ini. Gitu ya. Jadi hakikat dan manfaat manajemen strategi ini, jadi guna kita manfaat mempelajari mata kuliah ini, yang pertama adalah itu manajemen strategi di pemahamannya dulu ya. Manajemen strategi didefinisikan sebagai sekumpulan keputusan tindakan yang menghasilkan perumusan dan pelaksanaan rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran. Jadi pemahaman dulu, pemahaman manajemen strategi itu adalah sebagai sekumpulan keputusan ya, tindakan yang menghasilkan perumusan dan pelaksanaan rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran. Jadi seperti sering saya sampaikan ya teman-teman, banyak orang yang dagang bangkrut itu bukan karena tidak bisa dagang ya. Kalau dagang mereka bisa 10.000 modalnya atau beli barang harga 10.000, mereka pasti tahu jualnya harus di atas itu 12, 13 atau bahkan lebih dari itu. Tetapi mengapa mereka tetap bangkrut? Ya karena itu, karena strateginya keliru. Ya.
Jadi banyak orang yang terburu-buru dalam bisnis tanpa memiliki kemampuan yang eh, baik dan tanpa memiliki strategi juga. Contohnya begini, orang yang tidak memiliki strategi, hanya ambisi saja, buru-buru mencari modal dalam berbisnis. Misalnya pinjam bank 20 juta, mereka langsung bikin tempatnya, bikin beli peralatannya, buat baru dagang. Itu biasanya tidak bertahan lama, teman-teman. Ya, rame ya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan biasanya rame. Ya, makanya banyak di pinggir jalan di area wilayah Pantura, daerah Bumiayu itu kita lihat warung baru 3 bulan, 5 bulan sepi, bahkan sudah tidak beroperasi lagi, ditinggal misalkan sebagainya. Karena itu kekeliruannya di strategi. Harusnya orang bisnis itu mengutamakan bagaimana mereka mencari konsumen dulu. Contoh sederhana, ya. Kalau kalian mau bisnis makanan, ya bisnis aja modal apa adanya gitu. Ya, dijual, ya setelah dijual konsumennya mulai banyak, rasanya banyak disukai orang. Kalau pas libur misalnya tetap kadang ada yang datang cari-cari dan sebagainya. Itu tandanya apa? Nah, bisnismu atau daganganmu itu sudah diminati oleh orang. Itu baru berani karena harusnya mencari konsumen dulu gitu. Misalnya sudah berani mencari modal ya untuk menambah produksinya, kemudian memikirkan tempatnya gitu ya. Itu seperti itu. Karena harus dibalik. Ini hanya contoh saja. Jadi strateginya adalah mencari konsumen dulu, baru membesarkan produksinya, baru memikirkan tempatnya. Kalau kita hanya tempat dulu, kemudian uh, bikin produksi yang banyak, kemudian itu orang ya belum tentu suka gitu. Kadang orang datang hanya penasaran saja. Dan yang jelas mengapa harus dicoba dari bawah seperti itu, ya coba sedikit dulu, banyak yang seperti itu. Adalah bagaimana kamu sedang mencari atau memberikan, mengenalkan produk dan mengenalkan keunggulan produk kamu. Begitu ya. Orang bisnis itu yang bisa bertahan, yang pertama adalah orang yang memiliki keunggulan produknya. Ya, kenapa harus beli makanan di warung kamu? Ya, itu alasannya apa? Mungkin karena unggulnya rasanya, mungkin karena murahnya, mungkin karena pelayanannya dan sebagainya. Intinya seperti itu. Itu. Nah, kita harus membahas dalam usaha itu bagaimana kita berstrategi, gitu ya. Jadi nanti tidak asal-asalan. Karena usaha yang bisa bertahan dan tetap maju itu harus selalu berstrategi karena perubahan zaman terus berubah. Dari model pemasarannya juga sama. Yang tadinya konvensional sekarang harus pemasaran digital, menggunakan digital marketing, menggunakan internet dan sebagainya. Itu seperti itu ya. Itu sebagai gambaran saja teman-teman sebelum nanti kita konsen untuk masuk mulai ke materi. Jadi kita bahas pengantarnya dulu. Jadi manajemen strategi didefinisikan sebagai sekumpulan keputusan tindakan yang menghasilkan perumusan dan pelaksanaan rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran. Kemudian berikutnya manfaat manajemen strategi itu apa gitu. Orang berstrategi itu pasti ada manfaatnya. Merumuskan sebuah strategi itu ada manfaat, ada tujuan. Yang pertama adalah perumusan strategi dapat memperkuat kemampuan perusahaan mencegah masalah. Ya iya karena sudah dianalisis ada strateginya ya itu membuat perusahaan atau membuat si pedagang ini tentunya bisa menghindari atau mencegah masalah-masalah yang timbul. Itu jelas. Yang kedua adalah keputusan strategi berdasarkan interaksi dalam kelompok dapat menghasilkan kesimpulan keputusan terbaik dalam kelompok.
Kalau sudah berstrategi, apalagi strategi itu dibuat secara bersama-sama dengan partner, dengan rekan kerja atau dalam tim kerja, ya, itu tentunya ini akan menghasilkan kesimpulan keputusan terbaik yang bisa dilakukan oleh perusahaan tersebut. Kemudian yang berikutnya, keterlibatan karyawan dalam mengambil keputusan strategi meningkatkan tanggung jawab. Nah, ini kalau sudah mulai perusahaan yang besar atau pedagang-pedagang yang sudah memiliki banyak karyawan dan sebagainya, itu perlu berstrategi mengikut sertakan ide-ide dari karyawan atau kerja. Sehingga ini karena mereka mengusulkan ini, ya misalnya strategi bersama, tentunya mereka juga akan uh, bertanggung jawab. Itu seperti itu. Kemudian berikutnya peran masing divisi terbentuk sehingga terhindar pekerjaan yang tumpang tindih. Karena kita ada strateginya, jadi jelas ya. Ini bagian pemasaran ya, kamu memasarkan strateginya seperti ini. Kamu bagian produksi, ya bagiannya produksi strateginya seperti ini. Kamu bagian pengadaan barang, ini cara sekarang itu sehingga sudah jelas ya. Dengan strategi itu akan tercipta juga yang namanya tupoksi yang jelas juga, tugas pokok dan fungsi yang jelas sehingga menghindari pekerjaan yang tumpang tindih. Kemudian dengan bersrategi bersama ya yang mengikutkan orang-orang di dalamnya itu akan menghindarkan dari penolakan terhadap perubahan itu berkurang. Contoh misalnya kita strateginya digital marketing, ya wis yo latihan bersama untuk marketingnya secara digital dari konvensional, gitu kan? Akhirnya mereka mau berlatih, mau menolak itu. Nah, ada juga yang bisa menolak lah, yang orang tidak biasa lah dengan teknologi, saya nggak tahu dan sebagainya. Tapi karena itu kita berstrategi mengikutkan ya apa namanya para karyawan juga untuk mengeluarkan ide dan urun pemikiran dalam pembuatan strateginya atau melakukan pengambilan keputusan strategi sehingga mereka tidak akan apa namanya menolak apa yang telah jadi keputusan strategi secara bersama. Itu seperti itu. Lah, itu pengantarnya ya teman-teman. Jadi nanti kurang lebihnya kita akan bahas tentang jenis strategi yang tujuan dan pemahaman dan tujuannya tadi sudah kita sampaikan, saya sampaikan gitu ya. Jadi perkuliahan itu 1 semester ya. UTS tadi disampaikan sudah bab 1 sampai bab 6, kemudian UAS itu bab 7 sampai dengan 12. Kemudian nanti ada tugas mandiri dan tugas kelompok. Ini untuk membantu nilai-nilai UAS atau UTS yang mungkin kurang baik begitu ya. Kemudian perlu dipahami absensi tidak boleh kurang dari 70% ya teman-teman. Jadi ini diperhatikan karena kurang dari 70% nanti tidak keluar pada saat UAS. Ada sistem yang mencekal secara otomatis di SIM baru kita kan gitu. Dan apabila tidak masuk karena sakit, sertakan bukti surat keterangan sakit sehingga nanti ada dispensasi kalian tetap bisa ikut UAS kan gitu. Itu ya teman-teman yang harus dipahami oleh teman-teman bahwa nanti 1 semester kita mempelajari manajemen strategi bersama-sama. Semoga lancar dan nanti nilainya juga baik gitu ya. Ini untuk pertemuan pertama seperti itu dulu ya teman-teman karena kita masih dalam suasana bulan suci Ramadan ya kita juga harus melakukan salat taraweh ya. Jadi kita sementara online dulu gitu ya. Kemudian jangan lupa kode absennya ya nanti adalah WZK. Ini huruf besar semua ya teman-teman. Itu ya teman-teman. Saya rasa itu teman-teman untuk pertemuan pengenalan pertama mata kuliah ini saya rasa cukup ya. Jadi nanti silakan teman-teman apa yang telah saya sampaikan ya atau saya himbau ke teman-teman untuk bisa diperhatikan ya, untuk bisa dilaksanakan sehingga nanti semuanya bisa berjalan dengan lancar. Saya rasa cukup itu dulu teman-teman ya, kelas manajemen strategi semester 6. Terus semangat ya, semoga semua dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Terima kasih. Saya akhiri teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.